Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mengerjakan tugas 4 atau ujian akhir semester riset operasi lanjutan. Nama saya Febrian Chandra Wijaya. Nama saya Fadli Nur Cahyo. Nama saya, nama saya Clara Bella Adriana. Berikut ini akan dijelaskan Akan soal yang pertama mengenai schedule flight landing. Berikut adalah soal dari buku. Next, next, eh next aja ya. Pada soal ini, sebuah bandara memiliki satu runway dan ada 10 pesawat yang akan mendarat dalam satu hari. Setiap pesawat punya earliest arrival time, waktu paling awal boleh mendarat, punya target time, waktu ideal menurut maskapai, punya latest arrival time, waktu paling lambat boleh mendarat. Akan kena penalti jika mendarat lebih awal dari target, yaitu penalti per menit, earliest penalty, lebih lambat dari target, yaitu penalti per menit, lateness penalty. Selain itu, demi keamanan, setiap dua pesawat yang mendarat harus dipisahkan oleh jarak waktu minimum tertentu, tergantung kombinasi pasangan pesawatnya. Eh, Apa yang diminta pada soal yaitu untuk menentukan jadwal pendaratan, urutan plus waktu landing yang semua pesawat mendarat di dalam time window, semua separation constraint terpenuhi serta total penalti minimum. Next. Oke, jadi pada soal kali ini pemodelannya itu yaitu dimodelkan dengan mixed integer programming atau MIP. Decision variables-nya ditentukan oleh TI yaitu waktu landing pesawat ke I, XIJ yaitu eh, XIJ yaitu satu jika pesawat I mendarat sebelum J. Eh, Objective function-nya yaitu untuk meminimasi total penalti sehingga earliness I dikali max target minus T1 ditambah lateness I dikali max yaitu 0 TI minus target 1. Constraint-nya yaitu time window earliest I kurang dari TI kurang dari latest I. Untuk separation constraint-nya jika I sebelum J yaitu TJ dikurang TI lebih dari sama dengan SIJ. Urutannya harus konsisten yaitu XIJ plus XJI sama dengan 1. Next. Sehingga pada eh, Google Colab atau eh, mak- runningan codingnya yaitu langkah pertama adalah menginstalasi package MIP pada Google Colab. Package ini digunakan untuk membangun dan menyelesaikan model optimasi berbasis mixed integer programming. Kemudian setelah instalasi, langkah berikutnya adalah mengimpor library MIP ke dalam lingkungan kerja, yaitu tahap ini penting agar seluruh fungsi pemodelan, variabel keputusan, dan solver dapat digunakan. Kemudian, pada tahap define data, kami mendefinisikan seluruh data yang digunakan seperti jumlah pesawat, waktu pendaratan, pendaratan minimum dan maksimum, serta parameter biaya atau penalti. Data ini menjadi dasar dalam membangun model optimasi. Next. Kemudian pada step keempat, em, di langkah ini kami mendefinisikan yaitu pertama variabel keputusan yang merepresentasikan waktu pendaratan. Kemudian fungsi objektifnya yang ingin diminimalkan, misalnya total biaya keterlambatan. Kemudian kendala yang memastikan tidak terjadi konflik pendaratan dan seluruh batasan waktu terpenuhi. Next. Kemudian pada step kelima, setelah model lengkap, kami menjalankan solver untuk mencari solusi optimal.
solver akan mengevaluasi berbagai kemungkinan hingga diperoleh solusi terbaik sesuai fungsi objektifnya. Kemudian yang terakhir yaitu step 6, print result. Hasil optimasi kemudian ditampilkan berupa jadwal pendaratan pesawat yang optimal beserta nilai fungsi objektif. Dari hasil ini dapat dianalisis apakah jadwal sudah efisien dan realistis. Oke, Lalu, studi kasus berikutnya. lalu berikut ini akan kita tampilkan hasil pengerjaan kita terkait solving scheduling flight di Google Colab. Pertama, pip install MIP, lalu tahap kedua itu from MIP import, lalu ini define data seperti yang tadi sudah dijelaskan, lalu ini akan kita run. Lalu untuk tahap keempat, define decision variable, objective function, dan constraint-nya, seperti yang sudah dijelaskan di slide presentasi. Lalu kita akan model optimization pada step kelima, dan pada yang terakhir itu step 6 print result, di mana hasilnya akan keluar seperti ini untuk soal ini. Lalu berikutnya untuk soal kedua yaitu scheduling notes. Oke, terima kasih Pak Febri. Ini selanjutnya akan mempresentasikan mengenai case-nya itu scheduling nurse. Jadi ini soal langsung dari eh, bukunya. Nah, ini gambaran masalahnya. Ini merupakan suatu ada rumah sakit. Dia tuh kardiologi service yang bekerja 24 jam. Dibagi menjadi 12 waktu periode masing-masing untuk 2 jam, masing-masing jam. Nah, tiap periode punya kebutuhan minimum perawat, yaitu kebutuhan tinggi pengisian dan rendah dan malam. Nah, selanjutnya aturan kerja perawat itu yang pertama ialah bekerja 8 jam per hari, istirahat 2 jam setelah 4 jam kerja. Terus jadi pola kerja perawat menjadi ya kerja 4 jam, istirahat 2 jam, selanjutnya kerja lagi selama 4 jam. Nah, pertanyaan pertama ialah berapa jumlah minimum perawat agar semua kebutuhan terpenuhi? Eh, dan selanjutnya ini adalah shift scheduling problem klasik. Jadi di sini yang kita cari adalah XK atau jumlah perawat yang mulai kerja di jam ke sekian dan juga desain variabel. Selanjutnya logika bahwa di situ terletak bahwa perawat yang mulai dari jam tertentu akan aktif di beberapa time interval dan juga tidak aktif saat jam istirahat. Setiap time periode harus dipenuhi dan ini merupakan suatu nilai matematikanya itu sigma dalam perawat aktif pada periode T lebih besar sama dengan dari kebutuhan. Selanjutnya, nah ini untuk pertanyaan kedua ialah rumah sakit dengan diketahui rumah sakit memiliki 85 perawat. Tapi itu tidak cukup. Manajemen mengizinkan bahwa lembur 2 jam setelah jam kerja normal tanpa istirahat. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan jumlah perawat yang lembur dan juga diketahui juga variabel baru atau YK sama dengan jumlah perawat yang lembur. Dan kondisi constraint di sini adalah total perawat harus kurang dari sama dengan 85 perawat dan juga coverage boleh dipenuhi oleh perawat lembur. Dan nilai objektifnya minimal sigma dari YK atau sigma dari atau jumlah dari perawat yang lembur. Selanjutnya, berikut tahapannya. Pertama kali tahapannya ialah install MIP package. Kedua, baru kita import MIP package-nya, datanya. Terus selanjutnya yang ketiga, kita define data untuk pertanyaan yang pertama tadi. Jadi pertanyaan pertama tadi yang diselesaikan dan hasilnya ditampilkan serta hasil ini menunjukkan pembagian jadwal perawat yang optimal yang sesuai dengan data awal. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk define data soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini eh, terlihat mengetahui bahwa waktu tersebut yang tidak dilakukan dan tanpa break berdasarkan tadi keterangan pada soal nomor 2 sebelumnya. Next. Ini selanjutnya step keempat atau define decision variable objective function and constraint untuk pertanyaan pertama dan juga pertanyaan kedua. Kita lihat di sini eh, eh, tertera juga constraint cover kebutuhan setiap periode, jadwal iBook, IP book, dan juga untuk pertanyaan kedua berikut eh, constraint-nya cover kebutuhan setiap periode. Lanjut. Nah, ini untuk step kelima, solve the model hasil dari question pertama dan juga question kedua. Dan selanjutnya ada present result pada question kedua.
Hasil optimasi ditampilkan dan dibandingkan secara konseptual dengan question pertama untuk melihat dampak pada penambahan batasan ataupun skenario skenario yang diterapkan. Oke, selanjutnya. Lalu berikut ini adalah hasil pengerjaan kelompok 8 kami di Google Colab. Nah, di sini kita mulai dengan pip install MIP, lalu from MIP import, lalu kita akan mulai dengan pertanyaan pertama, di mana pada step 3 define data di pertanyaan pertama, lalu kita akan decision variable, objective function, dan constraint untuk question pertama di soal ini, lalu solve the modelnya, dan print result untuk pertanyaan pertama, dan hasilnya akan sebagai berikut. Di mana jadwal-jadwal yang paling optimal untuk pekerja di rumah sakit. Lalu untuk pertanyaan kedua, di mana jika terjadinya lembur, kita akan run define data di question kedua pada step 3, lalu step 4, lalu kita akan solve the modelnya dan print outputnya. Seperti ini adalah jadwal jika pekerja di rumah sakit di bawah 80 orang dan hasilnya setelah overtime. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.